jangan pernah berhenti belajar. Sama para guru-guru ya, kita ada di lembaga pendidikan, konyol kalau kita lembaga pendidikan orang-orangnya tidak belajar gitu. Jangan cuma menguasai kurikulum, that's not enough. Yes. Ya, terutama bagaimana kita mendekati berkomunikasi dengan teman anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha. Jadi tidak gampang. Jadi menurut saya terus sore. Pingin mungkin ya mereka jadi lifelong learner, tapi kan ada tantangannya nih. Misalkan, ini mau end term kan ini, sorry ya, ada rapor dan lain sebagainya, ada target, ada deadline gitu. Kalau menurut Pak Helmi ya, tantangan orang ketika mereka mau menjadi lifelong learner, tapi mereka juga punya pekerjaan mereka yang sudah preset gitu ya. Untuk apa tantangannya sebenarnya apa? Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Kembali lagi ke podcast Penabur Learning Center episode ke-6 dengan saya Vita. Dengan saya Yoki Firdaus. Pak Yoki. Iya. Kita hari ini mau podcast. Ya. Yang ke-6. Terakhir untuk tahun ajaran ini. Yes, betul. Topiknya apa nih? Topiknya tentang lifelong learner. Bagaimana kita menjadi seorang lifelong learner sehingga kita terus menjadi manusia pembelajar. Begitu ya Miss Vita? Belajar itu wajib. Wajib. Ya, itu keharusan, itu bukan pilihan. Ya. Nah, ini ada satu lagi yang bikin deg-degan. Masa kita berdua aja, Pak? Iya, kita ditemani oleh satu public figure dan juga entrepreneur. Pokoknya kalau disebutin satu-satu, beliau itu kita nggak akan selesai. Hanya untuk kreditnya saja. Oke, langsung saja kita sambut Bapak Helmi Yahya. Hai. Gimana kabarnya, Pak Helmi? Boleh disapa Sobat Penabur di 15 Kota. Sobat Penabur di 15 Kota, ini this is me, Kamlia. Iya. Jadi Pak Helmi, seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan belajar untuk menjadi lifelong learner. Oke, kita mungkin bisa langsung mulai aja. Ya. Langsung dive in. Langsung dive in ya Pak. Menurut Bapak, Pak Helmi, apa sih lifelong learner itu Pak? Kemudian, apa sih pentingnya sebagai orang-orang atau insan-insan penabur yang punya semangat lifelong learner ini Pak? Average aja ya. Orang kalau mau sukses, mau bertahan sukses, itu harus belajar terus. Never stop learning. Itu selalu dulu saya tulis di moto-moto saya, continuing education, never stop learning. Ya, karena kalau kita bicara learning, tidak hanya di sekolah. Ya, dan saya begitu saya diundang, wah ini gue banget nih. Gitu. Karena usia saya sekarang udah 62, I keep on learning. Ya, belajar hal baru, ya belajar perkembangan zaman. Saya belajar geopolitik, saya belajar geoekonomi. Makanya kalau dilihat sekarang saya adalah orang yang lu kalau mau belajar bisnis sekarang tidak harus ke Amerika lagi. Toh perusahaan-perusahaan Amerika sudah dilewati oleh China, Tiongkok. Toh ekonominya China sekarang totalnya itu lebih besar daripada US. Amerika. Jadi menurut saya yaitu dan cukup banyak ya yang ikut tuh, yo. Orang ikut sekarang ini nanti udah batch ke 9 kali, batch ke 9, jadi orang datang mau belajar dari saya, di sana saja belajar di Huawei, di Alibaba, di Biyadi, Tencent, ByteDance gitu. Jadi hidup kayak itu belajar sampai sekarang. Baik Pak. Ya. Jadi memang harus jangan pernah berhenti belajar lah. Ya. Saya seumur gini masih belajar loh. Saya usahakan baca buku saya punya kebiasaan Miss Vita. Jadi kalau saya ke penerbangan long flight gitu, saya di bandara kan ada toko buku tuh. Iya. Saya datang ke sana, saya cari buku. Sumur saya bukunya memang nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu textbook, harus banyak gambarnya dan font. Harus banyak caption. Saya belajar. Jadi kalau Yogi lihat apa tadi yang kamu sebutin, apa kamu nonton apa yang video saya? Kurangin toxic. Yeah. That's from the book. Oh, I see. That's from the book. Gitu. Jadi saya juga hampir tiap hari itu stalking ya TikTok, Reels gitu. Kan itu ilmunya kan algoritma ya. Kalau kita biasanya dapat kalimat-kalimat motivasi pelajaran itu keep on coming up. Ya, jadi saya belajar loh. Saya kadang-kadang malam itu saya nggak terlalu tidurnya tuh nggak terlalu nggak terlalu harus tertib dari jam sekian
jam sekian. Kalau saya capek, saya tidur. Kalau saya ngantuk, saya tidur. Kalau enggak, udah. Saya stalking aja deh. Jadi saya belajar banyak dari situ. Kalau sekarang sekarang itu setelah saya membangkitkan kekagetan orang kalau China itu menjadi kekuatan nomor 1 dunia. Sekarang ada lagi tren baru. Apa itu? Pak, Afrika bangkit. Melalui Ibrahim Traore, mereka selama ini kan dikatakan kan kebaikan Afrika tuh kelaparan, terbelakang, sakit, kemiskinan yang dikerubungi laler, korup, berdarah-darah. Itu adalah kata Ibrahim Traore itu diciptakan oleh negara-negara Eropa terutama Prancis dalam rangka untuk mengambil deposit mineral mereka. Afrika itu adalah kontinen yang terkaya. Mereka punya kopar, punya uranium, mereka punya nikel dan sebagainya. Selama ini dikuasai oleh negeri barat terutama Prancis. Menarik loh. Jadi ini akan menjadi konten saya di bulan-bulan berikutnya. Afrika sudah bangkit. Ada 52 negara sekarang akan bersatu. Mereka akan punya mata uang sendiri, ya kan? Mereka menyetok bantuan dari IMF dari manapun karena mereka berdiri di kaki mereka sendiri. Mereka udah buktikan. Jadi bayangkan, saya nggak mungkin umur segini masih terus keep on updating gitu. Ya, jadi menurut saya jangan pernah berhenti belajar. Ya kalau mau sukses ya. Jadi saya melihat banyak orang yang udah berhenti belajar, yang merasa hebat, ketinggalan. Wah, dunia berubah. Topik seminar saya itu paling laku di Spita adalah dunia itu sudah berubah. Ya, ada generasi kan mulai dari, kalau saya kan baby boomer. Ya, karena saya lahir tahun 63. Baby boomer itu kan namanya baby tapi udah tua-tua. Di bawah itu ada Gen X ya. Ada Gen X itu. Nah, kemudian ada Gen Y, millennials. Dan sekarang ada Gen Z. Ya, mungkin teman-teman yang sekarang mengenyam pendidikan di penabur itu di perguruan penabur itu rata-rata tuh Gen Z atau Gen Alpha. Betul, Pak. Yang treatmentnya beda lagi loh. Jadi saya banyak mengajar bagaimana komunikasi, bagaimana menghadapi mereka, bagaimana sadar kalau mereka itu adalah makhluk yang harus special treatment. Jadi menurut saya jangan pernah berhenti belajar. Sama para guru-guru kita ada di lembaga pendidikan. Konyol kalau kita lembaga pendidikan orang-orangnya tidak belajar gitu. Jangan cuma menguasai kurikulum. That's not enough. Yes. Ya, terutama bagaimana kita mendekati berkomunikasi dengan teman anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha. Jadi tidak gampang. Jadi menurut saya terus sore. Jadi super sekali ya. Kalau misalkan kan kalau kita ngomongin guru-guru kemudian kami yang ada di penabur, pingin mungkin mereka jadi lifelong learner, tapi kan ada tantangannya nih. Misalkan, ini mau end term kan ini ada rapor dan lain sebagainya, ada target, ada deadline gitu. Kalau menurut Pak Helmi Yahya, tantangan orang ketika mereka mau menjadi lifelong learner, tapi mereka juga punya pekerjaan mereka yang sudah preset gitu ya. Untuk apa tantangannya sebetulnya apa? Ya harus diniatkan ya. Harus diniatkan, jadi sempatkan gitu untuk belajar. Belajar kan bisa di mana aja. Sekarang kan belajar itu tidak harus di bangku sekolah, di bangku kuliah, tidak harus ke library. Yes. Ya kan belajar itu sekarang bisa dari nonton TikTok. Ya, TikTok kan nggak perlu joget-joget tuh. Ya, harus nonton dari Reels atau nonton dari IG. Ya, harus nonton dari channel YouTube. Ya, walaupun agak panjang-panjang. Ya, asal milihnya aja itu harus benar gitu. Kalau YouTube tontonlah misalnya punya Pak Renard Kasali, Gita Waryawan Helmi Yahya bicara. Self promo. Jadi menurut saya bagusnya di era digital ini kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Saya tuh pada saat saya rebahan, belum bisa tidur, supaya saya lelah tidur, saya nonton tuh. Saya tidak lagi nonton yang enggak. Saya nggak nonton gosip. Saya nggak nonton. Saya kemarin marah tuh ponakan saya Idul Adha, dan begitu datang kami berkumpul di rumah kakak ipar saya dan ada mertua saya di sana. Jadi ada satu orang lagi nonton film horor. Wah, enggak banget tuh. Saya bilang enggak. Berhenti. They listen to me gitu. Enggak ada gunanya nih. Anfaedah gitu. What do you get from film-film horor gitu? Saya tuh enggak suka. Aku tidak menghargai para sinias yang enggak. Saya belajar dari my brother James Gui bagaimana kita setiap pagi
Ya, memulai hari kita dengan positif. Ya, kita melihat sesuatu yang positif itu menjadi pikiran. Ya, we are what we are thinking. Ya, kalau kita pikirannya positif, pasti seharian kita akan dapat yang positif. Apalagi Prof. Yohanes Surya katakan ada mestako, and so on and so on. Jadi, I learn dari mana pun sebenarnya. Tiap pagi saya nonton apa yang inspirasi ya. Suka banget saya nonton feature, nonton berita pun saya pilih banget. Begal, selingkuh, nggak saya nonton gitu. Karena itu mempengaruhi jiwa gitu. Jadi menurut saya kita bisa belajar dari mana aja. Dari TV walaupun udah makin tersingkirkan gitu ya. Tapi kan ada OTT over the top kan yang kita bisa belajar. Jadi pilihlah. Jadi itu yang kita bilang proses belajar. Apalagi kita berhadapan dengan murid-murid kita gitu. Ya, jadi menurut saya mereka tuh beda lagi tuh. Mindsetnya, pikirannya, idolanya, cita-citanya, purpose of life-nya gitu. How come gitu. Saya tuh banyak ngomong di depan sembilan depan para guru. Kasihan loh. Jadi menurut saya banyak sekali guru yang merasa stres juga. Merasa dia tidak lagi dibutuhkan. Kadang-kadang mungkin guru yang tidak bisa mengupdate dirinya, dia mungkin tidak dibutuhkan. Anak sekarang pintar banget. Ya, bayangin apa istrinya menantu saya, anak saya, namanya Rachel. Dia belajar bahasa Inggris itu, lulus TOEFL tanpa harus kursus. Dan saya pastikan lebih bagus daripada gurunya, dosennya yang mengajarkan bahasa Inggris. Adiknya lebih hebat lagi. Ya, bisa bahasa Inggris juga. Dari mana mereka? Dari YouTube, dari Netflix. Adiknya lebih gila lagi, itu namanya Azura yang sekarang di TV. Bisa bahasa Korea, dari mana? Belajar dari drakor. Jadi menurut saya ini alert ya, alarm lah untuk para guru. Jadi menurut saya guru mestinya menjadi seorang motivator, seorang inspirator yang ask them, inspire them, never stop learning. Nah, kita harus punya ilmu komunikasi, ilmu psikologi, dan jangan ketinggalan zaman juga. Masa dibilang BTS dikira tower? Ketahuan juga umurnya BTS. Selanjutnya Pak Helmi misalnya nih ya. Pak Helmi bisa kasih kita tips-tips gak yang mungkin back practice-nya Pak Helmi, kemudian mungkin ada runtutan-runtutan bagaimana kita menjadi seorang life learner dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Helmi. Jadi menurut saya sih yang penting kan diniatkan lah ya. Mending diniatkan. Apalagi kita dalam dunia pendidikan, tidak boleh ketinggalan. Saya adalah seorang motivator, public speaker, nggak akan didengarin orang. Ya, saya adalah content creator. Saya malah ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Nobody will listen. Kalau kita ini diomongin ini gue tahu. Karena dalam komunikasi itu ada ilmu. Supaya yang kita omongin penting untuk guru-guru ya. Supaya yang kita omongin didengarin orang harus tiga tanda pertanyaan yang harus kita jawab. Satu, why? Ya, why should I care? Ya, why should I listen to you? Ya, gitu. Ya, ngapain? Kalau kita omongin basi, ya kan, klise, kan yang anfaedah. Ya, apa sih faedahnya? Atau nggak nyambung di luar konteks, gitu loh. Jadi menurut saya why itu penting. Habis itu baru how. How itu bagaimana saya kalau misalnya, why should I care? Kita ngomong gini, anak-anak sekarang COVID jalan lagi, ya, hati-hati, ya. Itu walaupun tidak berbahaya seperti dulu, it's still here. Habis itu how-nya Pak, gimana supaya saya tidak kena COVID? Ya, gimana? Gimana kalau saya tidak patuh? Gimana kalau saya tidak peduli? Itu how. Nomor 3 what? What itu what shall I be? Saya harus ngapain? Jadi menurut saya itu adalah ilmu harus dipelajari. Anak-anak sekarang ya, sorry ya Bu Vita ya, mungkin saya juga guru. Saya ini 26 tahun di dosen ya, di stand dan segala macam. Kalau it's about jadi komunikasi itu ada 2. Ada masalah konten, ada nomor 2-nya itu delivery. Ngerti nggak? Dalam ilmu komunikasi lebih penting delivery daripada konten. Oh iya? Konten mereka bisa belajar sih. Anak sekarang lebih pintar dari kita lah. Jangan coba-coba ngajar salah. Dia chat GPT itu. Gawat. Cek gitu ya. Iya, dia cek. Dia can check. Ya, jadi istri saya waktu itu pernah agak konflik dengan 2 putrinya yang terakhir.
ya Rachel dan Azura, tiba-tiba mereka berdua punya inisiatif melihara kucing, di mana istri saya itu nggak suka banget ada kucing di rumah. Alasannya apa? Bikin apa penyakit itulah. Pokoknya enggak gitu istri. Tahu nggak? Anak-anak itu dia googling tuh. Mam, udah 7 artikel nggak ada yang mengatakan bahwa beli kucing itu penyebab penyakit mati nggak? So kalau konten iya kita harus kontennya benar. Tapi yang lebih penting adalah delivery. Nggak ada gunanya kita menyampaikan konten yang bagus, apalagi mereka bisa mencari konten sendiri. Ya, yang penting dulu delivery. Orang-orang sukses itu adalah orang yang jago delivery. Ya kayak teman saya Coach Justin ya, mungkin Justin ya. Mungkin dombanya juga nih. Yang bisa ngomong bola kan banyak, yang mungkin ilmunya lebih tinggi banyak. Dia cuma coach futsal, tapi everybody listen to him. Kenapa? Delivery. Saya delivery. Bu Koni dulu ya. Kalau ngomong geopolitik, Helmi Aya salah satu di negaranya. Karena saya itu MC dulu, Tanto ya itu MC. Tiap kali kita jadi MC, kita tergantung dong. Kalau BPK Penabur yang nyuruh gue jadi MC, saya harus ngomong pendidikan. Saya di brief sama Miss Pita, sama Yogi gitu. Kadang-kadang deliverynya lebih bagusan saya daripada Anda. Karena I'm paid for that gitu. Karena saya bisa ngomong tambang. Kalau yang membayar saya perusahaan tambang, saya bisa ngomong asuransi. Gitu. Saya tuh nggak bisa ngomong kalau nggak dibayar, nggak bisa ngomong saya gitu. Jadi ilmu delivery menjadi penting. Nah tuh saya banyak bicara di depan guru-guru ya. Kadang-kadang saya bikin seminar. Wah, karena saya tuh guru, saya tuh kan dosen. Bapak saya guru ngaji, pernah bikin madrasah dan sebagainya. Jadi saya tuh concern banget. Untuk 2045 saya pikir di samping kita mengejar supaya nggak stunting, kita kan IQ kita kan cuma 70 apa nih gitu. Karena stunting kurang gizi gitu. Nomor 2 mutu guru. Apa yang kita bisa harapin dari guru-guru di luar, bukan di Penabur gue tahu gajinya mahal-mahal tuh gitu. Di luar kan Hamid. Ya, di luar kan ada guru, mohon maaf ya, guru, iya yang bukan lagi underpaid, ada di bawah 50.000 sebulan tuh guru-guru. Jadi ini PR kita sama-sama. Jadi apapun yang terjadi, guru itu harus satu punya ilmu komunikasi yang baik. Nomor 2 psikologiknya juga harus benar. Jangan kalau ditanya marah, hanya karena nggak tahu jawabannya. Ya betul. Ya itu saya bilang kalau di kuliah itu dosen killer. Sebenarnya dosen killer tuh dia nggak tahu jawabannya gitu, jadi marah gitu. Jangan jadi kalau nggak sama pendapat murid anak peserta didik dan kita dianggap salah. Belum tentu kan. Jadi jadilah guru yang menjadi inspirator, yang inspire murid-muridnya untuk terus belajar. Jadi itu yang lebih penting gitu. Ya, di samping kita juga gurunya juga harus belajar terus. Jangan sampai ketinggalan, ya. Delivery-nya juga bermacam-macam gitu ya Pak, caranya. Iya, apalagi sekarang lebih visual. Yep. Multimodality gitu ya. Oh iya, zaman saya itu very textual. Betul. Saya tuh masih ingat loh, dulu waktu saya SMA ya, SMA tahun akhir-akhir 80-an, itu metode ngajarnya itu, guru cuman bawa diktat, dicarilah yang tulisan di papan tulisnya paling bagus. Masih zaman kapur tuh ya. Betul. Ya. Nulis 3 jam pelajaran dia nulis, kita nyatet di belakang. No activity. Yes. But that's okay. Karena distraction yang belum ada. Ya distraction belum ada. Anak sekarang, aduh, mana mau gitu. Buang waktu banget kan nulis gitu. Saya dulu waktu kuliah di STAN, saya juga nggak mau nulis. Karena saya tahu saya itu kelemahan saya adalah single tasking man. Saya tuh sangat single tasking. Jadi kalau dosen ngajar itu, saya nggak bisa nyatet. Itu kelemahan saya, yang mungkin juga itu kelebihan saya. Jadi buat saya itu sangat sharp. Fokus gitu. Jadi saya dengerin. Saya tahu guru ini ini nggak persisten. Ini salah. Ini beda dengan minggu lalu. Nah kebetulan ada teman saya, namanya Diana, tukang nyatet. Wah nyatetnya rapi. Dosen batuk aja ada tulisannya gitu. Saya tidak butuh kopi. Waktu saya di MIT, itu saya dengan orang-orang tua sumur saya nyatet, saya nggak nyatet. Saya pakai screenshot aja. Oh iya ya, iya. Baik. Karena saya tuh very single tasking. Jadi menurut saya hal-hal yang begitu tuh yang kita harus betul. Anak sekarang tuh sangat visual. Makanya yang kaya, yang sukses adalah yang bisa membuat video. Iya kan? Apa salahnya guru-guru belajar membuat video, menjadi videographer. Nih udah terbukti deh. Kalau kita IG posting
yang paling banyak ditonton pasti video. Video. Betul? Nomor 2 baru gambar. Betul. Gambar. Nomor 3 kalau teks doang kecil sekali. Jadi sadarinlah generasi sekarang Gen Z, Alpha itu lebih audiovisual. Sementara gurunya mungkin dari tekstual, like me. Ya kan gitu. Jadi menurut saya ini hal-hal yang juga belajar itu bukan berarti kita belajar apa ya. Belajar melakukan perubahan, belajar menyadari kalau apa dunia sudah berubah. Ya, apalagi kita punya anak didik dari generasi yang sangat-sangat different. Pak Helmi sedikit tadi menarik dari single Karena kan dengan gue lu nanya satu tasking banyak. jadi multitasking sekarang ini itu prosesnya gimana Pak Helmi ya? Saya pikir itu kan masalah bakat ya. Oh. Saya bukan I'm not a multitasking. Oh. Saya tuh very single tasking. Saya kalau di kafe gini ada musik, ada handphone, masuk itu saya pasti keluar. Oh, isi distract. Ya rata-rata laki-laki gitu. Kalau perempuan, waduh, itu yang bilang pria itu lebih hebat dari perempuan. Perempuan lebih hebat lah. Kan cuma mereka yang uangku. Dari multitasking, dia bisa loh masuk anak, ya kan sambil masak nasi goreng, sambil ngomong, ngegosip sama temennya bisa. 3 sekaligus, sumpah, wah Dan semua fokus tuh. ini aku nih, aman. Jadi saya bukan multitasking seperti layaknya banyak pria. Saya tuh lebih mungkin multi talenta. Saya kuat di matematik, ngitung gitu, karena saya akuntan. Apalagi ngitung rezeki orang gue cepet banget. Dan saya kuat juga di art, ya, terutama di penulisan, ya kan, dan membuat video gitu. Jadi I'm not multitasker, tapi saya adalah seorang yang multi talented. Jadi kalau dengan sekarang itu di edukasi kan kita diminta untuk deep learning approach. Jadi membuat pembelajaran itu meaningful, mindful, and joyful. Mungkin dari Pak Helmi ada sekalian summarizing gitu ya, closing statement, ada yang bisa disampaikan ke karyawan penabur dan hopefully mereka dengan begini langsung timbul nih, oke, memang saya harus menjadi lifelong learners gitu ya. Ya, Pak. Pertama, saya pikir jadikanlah proses belajar mengajar itu menjadi proses yang kita bilang joyful, menyenangkan. Seperti yang kemarin Profesor Yoris Surya bilang ya, dan saya cukup bantu banyak gasing tuh. Jadi membuat bagaimana proses belajar mengajar itu bukan menakutkan. Dulu kan takut ya. Bayangin aja banyak guru zaman dulu ya. Itu hal yang simpel dibikin sulit supaya wah kayaknya keren banget nih gitu. Enggak. Guru yang baik, komunikator yang baik it's like me. Bagaimana kita mengajarkan pelajaran yang sulit menjadi gampang. Saya akuntan. Dulu saya ngajar di beberapa perguruan tinggi live. Saya ngajar itu yang waduh muridnya aja udah trauma masuk and they pick me. Ya di mana-mana kelas saya selalu penuh. Ya saya ngajar akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah. Saya ngajarin akuntansi lanjutan. Wah, all the computing thing lah. Tapi saya mengajarkannya dengan cara yang menurut mereka oke tuh. Ya makanya kalau saya menjadi seorang komunikator sekarang, karena saya itu udah menghabiskan mungkin ribuan, puluhan ribu jam di kelas. Ya saya tuh mengajar. Kalau mengajarkan kesenian mah gampang banget dijak nyanyi aja. Seperti karena accounting gitu, menjadi satu pelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut saya, siapapun yang di BPM Nambur yang terlibat dalam proses belajar mengajar, mari kita membuat proses belajar mengajar itu menjadi menyenangkan. Nomor 2, enggak cuma menyenangkan saja, tapi kalau bisa ada values-nya lah. Ya, saya tuh meniti banget persoalan bangsa ini adalah masalah akhlak, ya. Masalah attitude. Orang mengingatkan Mr. Attitude gitu. Jadi itu yang lebih banyak harus diajarkan juga oleh para pendidik. Jadi nggak cuma konten. Kalau konten mereka bisa cari sendiri. Anak-anak, kamu besok bikin tes, bikin tulisan tentang mikroba. Mereka akan bikin presentasi lebih baik daripada yang kita expect. Mereka bisa bikin PowerPoint-nya. And we experience that. Jadi untuk konten kita tinggal nyuruh-nyuruh aja. Tapi the way kita nyuruh, mereka suka tuh. Kita jadikan game yang terbaik, kita kasih
hadiah, and so on and so on. Saya cuma nitip kepada teman-teman yang sekarang punya amanah untuk teaching the nation to put the values, Pak. Harus jujur, semua hormatin orang tua. Ya, harus menghargai antri, harus membersihkan. Kita kalau kan saya berkali-kali tuh nunjukin pendidikan di Jepang, di Korea, di China, ya sampai kelas 3 itu nggak ada PR, Bu, nggak ada PR, nggak ada tugas, nggak ada pelajaran calistung segala macam gitu. Mereka main, diajarin life skill. Di China bukan life skill, diajarin nyukur rambut, diajarin masak, diajarin berkebun, diajarin bagaimana mencintai negara gitu. Indonesia baik nih. Dia mau masuk SD aja, yang lulus orang tuanya tuh. Dites, bisa nggak nih gitu. Jadi menurut saya baru pulang juga dari Scandinavian ya. 5 negara Scandinavian itu negara-negara yang penduduknya paling happy di dunia, paling kaya, pendidikannya paling tinggi. Finland, ya Denmark, Iceland, ya Norway, ya jadi Sweden, keren itu. Di Finland itu hampir belajarnya begitu. Nggak ada tuh yang terlalu formal gitu. Jadi menurut saya relax lah. Walaupun kita harus cocokkan lagi dengan kultur kita. Sekarang kan jadi lagi ada isu kontroversial ya. Begitu seorang gubernur Jawa Barat namanya KDM gitu, tiba-tiba mengirim anak-anak nakal tuh. Anak-anak yang nggak bisa lagi diajar oleh orang tuanya, udah nggak bisa lagi dididik oleh gurunya. Ya anak-anak yang narkoba, yang ngebut-ngebut, yang tawuran pakai celurit 1 meter, Bu. Saya bingung dia belinya di mana gitu. Ya kalau gitu ya nggak ada salahnya lah kita masukin di kelas begitu. Walaupun ini kontroversi, lucu, banyak yang kritik. Padahal yang kritik itu di mana yang dia kritik itu tugas dia yang tidak itu tugas dia tuh tidak tuntas. Bagaimana dia bilang, oh itu harus dikembali guru ya, atau dikembali orang tuanya jadinya lah. Look at the result gitu. Saya belajar itu saya orang Korea. Jangan-jangan saya setuju tuh kalau suatu saat kita ada wajib militer. Itu bukan kita kekurangan tentara. Di pendidikan wajib militer itu membuat orang jadi disiplin, Bu ya. Disiplin, karena disiplin itu berarti kita tidak akan bisa mencapai sukses tanpa disiplin. Jadi teman-teman di para pengajar yang terlibat dalam proses belajar di PBB, saya pikir kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya mengajarkan tentang konten, tetapi lebih kepada values, akhlak ya, attitude itu menjadi penting. Dan kitanya jangan pernah berhenti belajar. Jangan sampai dikatain siswa karena dia bilang statue, kita tidak tahu kita. Oke, jadi itu dia dari saya. Oke, terima kasih banget ini Pak Efemia ya atas semua insight-nya. Gimana Pak Yoki? Iya, insightful dan banyak hal yang kita dapatkan pada pagi hari. Istilah baru. Tadi ada mindful, joyful, insightful. Banyak sekali. Kayaknya baru tahu tuh istilah Powerful. Ya, jadi reminder untuk Sobat Penabur di 15 kota, jangan lupa untuk menyaksikan podcast Penabur Learning Center di YouTube, Spotify, dan Noise. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke. Dan saya Vita. Saya Yoki Firdaus. Saya Elia. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Bye.